Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas soal-soal segi 4 dan segi 3 kelas 7 SMP MTS, yang mana video ini bisa dijadikan sebagai bahan belajar untuk adik-adik yang masih duduk di kelas 7 SMP ataupun MTS, mengingat saat-saat ini sekolah-sekolah sedang diliburkan karena merebaknya virus COVID-19. Langsung saja ke soal pertama. Gambar ABCD di samping adalah jajar genjang. Jika sudut B 105 derajat, maka besar sudut D adalah. ABCD adalah jajar genjang. Pada jajar genjang, pada jajar genjang itu berlaku sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Berarti kalau sudut B itu 105, berarti sudut D juga 105 derajat. Kemudian kalau misalkan yang ditanya adalah sudut A dan sudut C. Jadi pada jajar genjang sudut-sudut yang bersebelahan jumlahnya 180 derajat. Berarti kalau ini 105, ini adalah 180 dikurangi 105 atau 75 derajat. Kalau yang ditanyakan sudut C juga sama. C dengan B kan bersebelahan sudutnya. Berarti 180 kurangi 105 atau 75. Tapi karena yang ditanyakan adalah sudut D, maka jawabannya adalah 105 derajat. Berikutnya soal kedua. Diagonal persegi panjang adalah 2x plus 10 dan 3x min 20. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah pada persegi panjang berlaku panjang diagonalnya sama. Jadi ini jajar persegi panjang, saya gambar dulu. AB CD. Diagonal itu yang AC dan BD. Jadi panjang AC dan BD itu sama. Karena sama, berarti 2x plus 10 ini sama dengan 3x min 20. 2x plus 10 sama dengan 3x min 20. Ini kita pindah 2x, kita pindah ke sini. Min 20 pindah ke sini. Jadi 10 min 20 dari kanan pindah kiri, berubah tandanya menjadi plus 20. Ini 3x dikurangi 2x, jadi 30 sama dengan x-nya jadi 30. Pertanyaannya adalah panjang diagonal persegi panjang tersebut. Kita bisa pakai 2x plus 10 bisa, kita pakai 3x min 20 bisa, kita pakai yang 2x plus 10 saja ya. 2x plus 10, tadi sudah ketemu x-nya 30, berarti 2x, 2 kali x. 2 kali x-nya tadi 30. Kemudian ditambah dengan 10. 2 kali 30 itu 60, ditambah dengan 10. Jadi 70. Jadi jawabannya adalah C. Soal ketiga. AB sama dengan BC sama dengan 40 cm. Luas daerah yang diarsir adalah ya. Perhatikan segitiga ini. Saya bagi. Ini jadi ini yang persegi yang terbesar kedua itu. Jadi ini dan ini kan sama. Ini dan ini kan sama. Ini dan ini sama. Berarti yang terbesar kedua itu besarnya adalah, kalau yang ABCD luasnya kan ABCD sisi kali sisi berarti 40 kali 40 ya, 1600. Yang terbesar kedua berarti 1600 dibagi 2 atau 800. Berikutnya yang terbesar ketiga. Cari yang terbesar ketiga, ini yang terbesar pertama tadi. Kalau
ini sampai sini tuh panjangnya adalah 40. Berarti ini sampai sini 20 ya. Nah, separuhan berarti 20 kali 20. Berarti luasnya adalah 400. Jadi kalau ada soal seperti ini, luas pertama itu misalkan A, yang kedua setengah A, yang ketiga dibagi 2 lagi, keempat dibagi 2 lagi. Jadi diarsir itu adalah luas terbesar kedua ini dikurangi terbesar ketiga, jadi 800 dikurangi 400. Jadi jawabannya adalah 400. Berikutnya, keliling ABCD adalah 3 kali PQRS dan luas PQRS adalah 100 cm persegi. Luas ABCD adalah, perhatikan bahwa luas dari persegi itu kan sisi kali sisi ya. Luasnya sisi kali sisi atau S kuadrat. Karena sudah diketahui luasnya itu 100, berarti sisi itu akar dari luas. Akar dari luas berarti akar 100, berarti hasilnya adalah 10 ya. Sisinya 10, berarti ini panjangnya 10. Keliling PQRS itu adalah 4 kali 10 atau 40 cm. Sedangkan keliling ABCD, nah, keliling ABCD itu rumusnya kan 2 kali panjangnya AB ya. 2 kali panjang tambah lebar. Keliling ABCD tadi kan 3 kali PQRS. 3 kali PQRS, sedangkan PQRS sendiri kelilingnya adalah 40. Berarti keliling ABCD 120. 2 kali panjangnya belum diketahui, lebarnya ini kan sama dengan sisi dari persegi ya, 10. Sehingga kita bisa dapatkan P ditambah 10 ini adalah 120 dibagi 2, jadi 60. Jadi P-nya berapa? P ditambah 10 hasilnya 60, berarti P sama dengan 50. Sudah ketemu. Pertanyaannya luas ABCD. Luasnya adalah panjangnya 50, lebarnya 10, berarti luasnya 50 kali 10, jadi 500 cm persegi. Jadi nomor ini luasnya 500. Berikutnya adalah soal nomor 5, soal layang-layang ya. Gambar ABCD di samping adalah layang-layang. Jika sudut BAD 100 derajat dan ADC 60 derajat, maka sudut ABC adalah, jadi kalau pada layang-layang itu yang ini masing-masing sama. Sudut D itu dibagi 2 ya. DB itu membagi sudut D menjadi 2 dan sudut B menjadi 2. Berarti kalau ADC-nya kan 60. ADC 60, berarti yang ini adalah 30. Ini juga 30. Pada layang-layang berlaku diagonalnya saling tegak lurus, berarti sudut ini 90. Nah, sekarang kita cari yang sudut ini. Jumlah semua sudut pada segitiga adalah 180 derajat, berarti ini 180 dikurangi 30 dikurangi 90 atau 60. Jadi ini diperoleh 60 derajat. Berikutnya, karena sudut BAD itu adalah 100, BAD 100, ini sudah 60, ini 100 ya. Jadi ini 60, berarti ini 100 dikurangi 60 atau 40 derajat. Pakai tadi sifat tadi, jumlah semua sudut pada segitiga adalah 180. Ini 40, ini 90. Berarti sudut yang ini adalah
180 kurangi 90 kurangi 40 atau 50. Berarti sudutnya ini 50, ini 50. Jadi sudut ABC besarnya 2 kali 50 derajat atau 100 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal ke-6. Perhatikan gambar berikut. ABCD adalah dasar genjang dengan AB-nya 20. Kemudian AC-nya adalah BC-nya adalah 15 dan DE-nya 9. DE 9. Kemudian BC-nya 15. Kemudian DE-nya 9, BC-nya yang 15 dan AB-nya adalah 20 cm. Jadi luas dasar genjang itu pakai perbandingan luas cara mengerjakan ini. Jadi bisa pakai AB kali DE. Jadi kalau alasnya AB, tingginya DE ya, karena tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Kalau pakai BC, tingginya DF, jadi sama, luas kan sama dengan luas. BC kali DF. AB-nya diperoleh 20, sementara DE-nya 9, BC-nya adalah 15, DF-nya belum diketahui. Ini 180 sama dengan 15 DF. Jadi DF adalah 180 dibagi 15. Jawabannya 12. Berikutnya soal sudut pada trapesium ya. Nilai X dan Y. Yang pertama, ini 2X dengan 42 pada trapesium juga sudut ini. Dan ini sama, jumlahnya 180 derajat. Ini kan sudut sepihak. 42 tambah 2X berarti 180. 42 tambah 2X sama dengan 180 derajat. 42 kita pindah, jadi 2X sama dengan 180 dikurangi 42. Jadi 2X sama dengan 180 kurangi 42, 138. Jadi X-nya adalah 138 dibagi 2 atau 69. Berikutnya yang ini. Sama seperti yang tadi, jumlahnya 180. 3Y ditambah 60 sama dengan 180 derajat. 60 kita pindah, jadi 3Y sama dengan 180 dikurangi 60. Jadi 3Y sama dengan 120. Jadi Y-nya 120 dibagi 3 atau 40. Jadi X-nya 69, Y-nya 40. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, gambar ABCD di samping adalah belah ketupat. Belah ketupat itu adalah bangun yang semua sisinya sama dan diagonalnya saling tegak lurus. Diketahui AC sama dengan 10, BD sama dengan 24, BC sama dengan 13, dan DAC 50. Hitunglah luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu kan sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Diagonal satunya boleh BD dan AC. Berarti ini BD kali AC atau AC kali BD boleh. 10 kalikan 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 dapat 12. Kalikan 10 berarti 120 cm persegi. Berikutnya, gambar ABCD di bawah adalah sebuah trapesium sama kaki. Sebuah trapesium sama kaki dengan AD sama dengan BC. Ini AD dengan BC sama, jadi trapesium sama kaki itu sama, jadi BC dengan AD sama. CD-nya 10, AB-nya 20,
AD-nya 5 akar 2. Hitunglah tinggi trapesium. Nah, sekarang kita tarik garis. Kita tarik garis. Ini. Sudut DAB 45. Ini garisnya tegak lurus ya, tegak lurus karena tinggi tadi. Ini kan sama, berarti ini 10, ini 5, ini 5. Berarti jumlah sudut pada segitiga itu kan 180, 45 tambah 90 kan 135. 135 tambah berapa supaya 180? Berarti ini 45. Dua sudutnya sama, berarti ini segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa siku-siku? Karena sudut ini 90. Kenapa sama kaki? Karena dua sudutnya sama, berarti memiliki dua sisi yang sama. Kalau 5 dengan 5 akar 2 kan beda, berarti ini 5. Jadi tingginya adalah 5. Berikutnya, ABCD adalah layang-layang dengan DAC banding ADB 2:3. DAC banding ADB 2:3. Dan DCE banding CDB, DCE banding CDB adalah 1:3. Hitunglah yang pertama ADC. Pertama dulu ya, DAC ya. DAC, sudut DAC banding ADB. Nah, DAC kan ini, ADB kan ini 90, berarti ini tambah ini 90. Jadi DAC ditambah dengan sudut ADB itu 90 derajat. Pertanyaannya adalah sudut DAB. Ya, sekarang kita cari satu per satu saja ya. Jadi kalau sudut DAC nilai perbandingannya kan 2. Jadikan pembilang 2. Yang diketahui DAC tambah ADB. Jadi 2 tambah 3 5, kalikan 90 derajat. 90 kali 5 18, kalikan 2 36. Kemudian ADB dengan cara yang sama seperti mencari DAC, berarti 3/5 kali 90 derajat atau 54. Berarti ini kita tulis 36. ADB kita tulis 54. Berikutnya kita pakai yang CDB tadi. DCE banding CDB ini. Berarti DCE banding CDB itu kan 1:3. Jumlahnya karena sudut ini siku-siku atau 90 derajat, berarti ini dan ini kan 90 derajat. Berarti DCE ditambah dengan CDB adalah 90. Jadi DCE tambah CDB 90. Sekarang kita cari satu per satu. Kita cari DCE dulu. DCE berarti pakai seperti yang tadi. Yang diketahui 1 berarti 1, yang ditanyakan 1, perbandingan yang diketahui 1 tambah 3 berarti per 4, kalikan 90. Yang berikutnya CDB berarti 3/4 kali 90. 90 dibagi 4, 22,5, kalikan 1 jadi 22,5. 90 dibagi 4, 22,5, kalikan 3, 67,5. Kita tulis dulu ini 22,5. Ini 67,5. Nah, yang pertama, yang A, pertanyaannya kan ADC. Sudut ADC itu kan sama dengan sudut ADE ditambah CDE ya. Jadi 54
ditambah dengan 67,5 ya, atau 121,5 ya. Berikutnya yang B, sudut DAB. Ini 36, ini juga 36, berarti DAB 36 kali 2 atau 72. Berikutnya yang C, BCD. BCD masing-masing itu kan tadi yang DCE kan 22,5, berarti 2 kali 22,5 atau 45. Berikutnya soal trapesium siku-siku. Perhatikan gambar di samping. ABCD adalah trapesium siku-siku dengan DCB, sudut DCB 2x plus 20 dan ABCX plus 10. Hitunglah nilai X. Nah, jadi ini sudut sepihak lagi. Jadi jumlahnya pasti 180. Jadi 2x plus 20 ditambah X plus 10 ditambah dengan X plus 10, jumlahnya 180 derajat. 2x ditambah X, 3x ditambah dengan 30 sama dengan 108. Kita pindah yang 30 ke ruas kanan, jadi 3x sama dengan 180 dikurangi 30. Jadi 3x sama dengan 150, berarti x-nya adalah 150 dibagi 3 atau 50. Sudah ketemu yang A. Sekarang yang B. Besar sudut ABC. ABC kan X plus 10. X-nya ketemu 50, berarti 50 ditambah 10, 60. Sekarang yang C, BCD. BCD kan 2X plus 20. Berarti 2 kali 50 ditambah 20, 120. Jadi sudah ketemu semua A, B, dan C. Berikutnya sudah masuk di soal segitiga. Sudut A besarnya 60 derajat. Sudut B 58. Pertanyaannya besar BCD. BCD ini dinamakan sudut luar. Sudut luar. Jadi sudut luar itu jumlahnya adalah, kalau yang dalam A, B, C sudut dalam. Sudut luar itu adalah jumlah sudut-sudut dalam yang tidak berpelurus dengan dirinya. Berarti sudut BCD itu sudut A tambah sudut B. Berarti sama dengan 50 ditambah 68 atau 118 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya masih di soal seperti tadi sudut luar ya. Sudut A 2x plus 2 derajat. Sudut A 2x plus 2 derajat. Sudut B 3x min 2. Kemudian BCD 6x min 25. Besar ACB. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sudut luar itu jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan dirinya. Berarti 6x min 25 itu sama dengan 2x plus 2 ditambah 3x min 2. Jadi ini sama dengan ini tambah ini. 6x min 25, 2x ditambah 3x itu 5x. 2 dikurangi 2 habis ya. Jadi ini pindah sini, jadi 6x dikurangi 5x sama dengan 25. Jadi x-nya adalah 25. Kita cari sudut BCD. 6x min 25 berarti 6 kali 25 dikurangi 25. 150 kurangi 25 berarti 125. ACB itu kan berpelurus dengan BCD, berarti 180 dikurangi 125 atau 55. Jadi jawabannya adalah C.
Soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Diketahui AC sama dengan CD. Berarti segitiga ACD sama kaki. Akibatnya sudut CAD dengan CDA sama. Kita misalkan dengan X. Ini berarti juga sama dengan X. Sudut CBD diketahui 35 derajat. 35. Kemudian sudut BCD 30 derajat. Ini. Dengan menggunakan sudut luar ya. Sudut luar X ini kan sama dengan 30 tambah 35. Berarti sama dengan 65. Ini X 65 berarti sudut ACD kita cari dulu. 180 dikurangi X-nya 65 kurangi X-nya 65. Berarti 50. Sudut ACD ketemu. Pertanyaannya adalah sudut ACB. ACB itu kan sama dengan sudut ACD ditambah sudut BCD atau DCB. ACD sendiri 50, BCD-nya 30, berarti sama dengan 80 derajat. Jadi jawabannya adalah 80 derajat atau C. Soal berikutnya, perhatikanlah gambar di bawah ini. Diketahui segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan CD. Dan segitiga BDC juga sama kaki dengan BD sama dengan CD. Jika sudut ABC 36, apakah ABC sama kaki? Pertama, kita cari dulu. Jika sudut ABC 36, ABC ini berarti 36. Ini juga berarti 36 ya. 36 ini sudut luar, berarti ADC adalah ini 36 tambah 36, 72. Ini berarti juga 72. Menggunakan jumlah sudut dalam pada segitiga 180, berarti ini 180 kurangi 72 kurangi 72 ketemu 36. Berarti ini 36, ini 72, ini 36. Apakah segitiga ABC sama kaki? Ya 36. Ini berarti jumlahnya 72. 72, 36 berarti sama kaki. Berikutnya, jika sudut ABC 28, apakah segitiga ABC sama kaki? Kalau misalkan sudut ABC itu 28, ini misalkan 28 ya. Ini kalau 28, ini berarti juga 28. Berarti ini 56 ya, 56. Ini juga 56. Menggunakan tadi sudut dalam lagi 180 kurangi 56 kali 2. 180 kurangi 112 ketemunya 68. 68 tambah 28, sudut ini besarnya adalah 96. 96 ya. Apakah sama kaki ABC? 96, 56, 28. Apakah sama kaki? Segitiga ABC bukan. Jadi jawaban yang B bukan. Berikutnya, sudut BAC 90 derajat, AB sama dengan 4, AC sama dengan 3, dan BC sama dengan 5. Tentukan luas segitiga ABC. Jadi luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas yang pakai 3, tingginya pakai 4 dibagi 2 ketemunya 6. Yang B, panjang AD. Luas segitiga ABC kita bisa pakai alasnya yang 3. Kalau alasnya 3, tingginya berarti 4. Tapi kalau alasnya kita pakai yang 5, tingginya berarti AD. Berarti kita bisa peroleh perbandingan menggunakan perbandingan luas. Jadi menggunakan perbandingan luas. Jadi AC kali AB itu sama dengan BC kali AD ya. Karena sama, luas sama dengan luas. Cuman yang ini bedanya kalau alasnya pakai AC, tingginya BD. Tinggi itu adalah
garis yang tegak lurus dengan alas. AC-nya ketemu 3, AB-nya ketemu 4, BC-nya sudah 5, AD 12 ya, berarti AD-nya 12 dibagi 5, 2,4. Jadi panjang AD adalah 2,4. Berikutnya, suatu segitiga diketahui perbandingan alas dan tingginya 3:5. Jika luas segitiga tersebut sama dengan 30 cm persegi, hitunglah panjang alas dan tinggi segitiga tersebut. Soal seperti ini kita harus misalkan dulu. Misalkan alasnya 3x, berarti tingginya adalah 5x. Luas itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Luasnya sudah ketemu 30. Alasnya 3x, kalikan dengan tingginya 5, x dibagi 2. Kita kalikan silang, 2 kalikan 30 adalah 60. 3 kali 5, 15, x kali x, x kuadrat. Berarti x kuadratnya adalah 60/15. Atau x kuadrat ketemu 60 bagi 15 adalah 4. Jadi x-nya akar 4 atau 2. Sekarang kita mencari panjang alas. Alasnya kan 3x. Berarti 3 kali 2 yaitu 6. Sementara tingginya itu adalah 5x. Berarti 5 kali 2 yaitu 10. Diperoleh alasnya 6 cm, tingginya 10 cm. Demikian pembahasan soal-soal segi 4 dan segi 3 materi kelas 7 SMP MTS semester genap. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.